Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Jumpa lagi di channel Embun Qur'ani yang akan membahas seputar khazanah Islami. Di video kali ini kita akan membahas kisah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berusia 35 tahun, yang mana pada saat itu orang-orang Quraisy membangun Ka'bah. Sebab Ka'bah tadinya hanya tumpukan batu. Kisah ini bersumber dari buku Sejarah Hidup Muhammad Sirah Nabawiyah, yang mana pengarangnya adalah Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 35 tahun, orang-orang Quraisy membangun Ka'bah. Sebab Ka'bah tadinya hanya tumpukan batu, tingginya 9 hasta. Sejak masa Ismail, pada saat itu Ka'bah belum memiliki atap, maka beberapa pencuri mengambil harta kekayaan yang ada di dalamnya. Di samping itu, Ka'bah sebagai pusaka purbakala semakin rapuh dimakan waktu, sehingga dinding-dindingnya banyak yang retak. 5 tahun sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Makkah dilanda banjir besar dan menggenangi Ka'bah sehingga hampir runtuh. Maka orang-orang Quraisy berpendapat perlunya merenovasi Ka'bah untuk menjaga kedudukannya sebagai tempat suci. Mereka bersepakat bahwa yang boleh ikut membangunnya hanya orang-orang baik. Pezina, rentenir, dan orang-orang yang zalim tidak boleh ikut membangunnya. Mereka takut untuk menghancurkan Ka'bah. Kemudian Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi memulainya, dan orang-orang pun mengikutinya setelah melihat bahwa Al-Walid tidak tertimpa sesuatu pun. Penghancuran Ka'bah terus mereka lakukan sampai pada fondasi Ibrahim. Kemudian mereka dibagi-bagi kepada kabilah-kabilah, masing-masing memiliki bagian khusus. Setiap kabilah mengumpulkan batu, lalu memulai membangunnya dengan dipimpin oleh seorang arsitek Romawi yang bernama Bakum. Tatkala pembangunan itu sampai pada perletakan kembali Hajar Aswad, mereka berselisih siapa yang berhak meletakkannya di tempat semula. Perselisihan itu berlangsung selama 4 atau 5 hari. Dan perselisihan itu memuncak hampir menimbulkan peperangan di Tanah Suci. Perselisihan itu berhasil diselesaikan setelah Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi mengusulkan agar mencari penyelesaian dengan jalan menyerahkan keputusan atas persoalan yang diperselisihkan itu kepada orang yang pertama yang akan mendatangi Ka'bah melalui pintu masjid. Mereka menyetujuinya. Atas kehendak Allah, orang yang pertama masuk melalui pintu tersebut adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk, mereka mengatakan, "Inilah dia orang yang terpercaya. Kami rela menerima keputusannya. Inilah dia Muhammad." Muhammad kemudian meminta sehelai kain. Setelah dihamparkan, beliau mengambil Hajar Aswad lalu diletakkan di tengah-tengahnya. Beliau meminta kepada seluruh kepala kabilah yang berselisih untuk memegang tepi kain tersebut dan mengangkat serta membawanya ke tempatnya. Setelah sampai di tempat, beliau sendirilah yang mengambil dan meletakkannya di tempatnya semula. Itulah penyelesaian yang bijaksana, dan mereka pun merasa puas dengan hal tersebut. Pembangunan Ka'bah yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy itu kekurangan biaya, sehingga mereka mengurangi bagian sebelah utara sekitar 6 hasta. Bagian inilah yang dinamakan Al-Hijr. Mereka meninggikan pintunya dari permukaan tanah agar dimasuki oleh orang-orang yang berkepentingan saja. Setelah bangunan mencapai 15 hasta, mereka memberi atap di atas 6 tiang. Setelah selesai, Ka'bah menjadi bangunan yang berbentuk kubus. Tingginya kira-kira mencapai 15 meter dari tanah. Hajar Aswad terletak pada ketinggian 1,5 meter dari tanah tempat tawaf. Panjang sisi yang ditempati pintu dan sisi yang berhadapan dengannya 12 meter. Dan pintunya terletak 2 meter dari atas tanah. Di bagian bawahnya, sebelah luar dipagari dengan ruas bangunan yang tingginya sekitar 0,25 meter dan lebarnya 0,30 meter. Dan dinamakan Syadrawan, dan bangunan ini merupakan bagian dari dasar Ka'bah. Namun orang-orang Quraisy meninggikannya. Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.